Posyandu Kenanga 2 berdiri itu sejak, kalau saya mulai jadi ketua tahun 2000 sampai sekarang. Posyandu itu sendiri adalah salah satu upaya bersumber daya masyarakat. Jadi gunanya adalah untuk memberdayakan masyarakat, dari dan oleh untuk masyarakat, digunakan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan balitanya. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari Posyandu, antara lain pelayanan kesehatan baik untuk ibu, bayi, dan untuk anak balita. Untuk Posyandu yang ada di wilayah kami, yaitu ada 35 Posyandu balita yang terdiri dari Kelurahan Simolawang ada 23 Posyandu dan Kelurahan Sidodadi ada 12 Posyandu. Komcare itu ibu-ibu itu antusias ke posyandunya. Masalahnya itu ada konselingnya di meja 4, Komcare juga kalau anaknya naik itu jempolnya ke atas. Jadi ibunya itu melihat dari Komcare itu. Pertama ibu balita datang pendaftaran. Pendaftaran itu ditanyakan anaknya namanya siapa. Terus nanti ke penimbangan. Penimbangan itu nanti ditimbang oleh Ibu Tumi Vanessa. Ya. Terus pencatatan. Pencatatan itu dilihat penimbangannya. Kalau di grafiknya itu ya N ditulis N, kalau yang grafiknya T ditulis T, sesuai umur dan berat badan penimbangan. Terus kalau di meja 4 kalau penimbangannya kurang, istilahnya kok turun apa tetap, di konseling sama meja 4. Di meja 4 itu untuk konseling ibu balita perorangan. Ya, terus ketahuan lagi di Komcare-nya, nanti di Posyandunya Komcare itu memasukkan data anaknya, ibunya, terus kelihatan penimbangannya sama usianya. Itu kalau turun itu jempolnya turun. Pertama kali ikut Posyandu itu waktu hamil. Waktu hamil anak pertama itu ikut Posyandu. Kalau dulu kan nggak tahu pengalamannya anak itu gimana, nggak kegiatannya itu, maksudnya itu dari puskesmas nggak ada pengobatan. Kalau sekarang kan enak, penyakit-penyakit itu bisa tahu semua, ada penyakit gini kan sekarang bisa tahu, apalagi kalau ada penyuntikan. Jadi anak kan enak, bisa sehat, nafsu makannya bisa bertambah kan. Itu dulunya kan nggak ada gitu. Jadi sekarang kan bisa tahu gitu. Manfaat Posyandu itu sendiri sangat banyak. Pastinya yang pertama, ibu balita mengetahui pertumbuhan dan perkembangan balitanya. Kemudian yang kedua, balita atau bayinya mendapatkan vitamin A selama bulan Februari dan Agustus. Kemudian bayi dan balita bisa mendapatkan imunisasi dasar lengkap di Posyandu.
Kemudian Ibu nifas juga bisa mendapatkan vitamin A di posyandu itu selama masa nifasnya, dan untuk kadernya juga tentunya banyak sekali manfaatnya. Pastinya kader akan lebih pandai, lebih pintar terhadap informasi-informasi kesehatan. Kader juga bisa menjadi panutan di warganya karena kader tahu lebih dulu tentang informasi kesehatan. Jadi bisa memberitahu atau menginformasikan kepada masyarakatnya. Belum ada warna visi, memang kita belum paham asal PMBA, IMD itu belum paham. Semenjak ada warna visi memang yaitu kita diajak pelatihan. Terus Komker itu juga kita enak, laporannya itu langsung ketahuan, maksudnya kalau BGM itu timbangannya kurang itu kan tahu dari jempolnya ke atas ke bawah. Kami bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia sejak tahun 2016, dan apa saja sih sebenarnya yang diperoleh Puskesmas dengan kerjasama itu? Yang pertama, Wahana Visi sudah melakukan refreshing kader 5 meja. Dan kader-kader sangat antusias dengan adanya kegiatan tersebut karena mereka bisa merefresh kembali ilmu mereka yang sudah dilatih oleh Puskesmas, dan ternyata di Wahana Visi diulang kembali sehingga mereka ketika pelaksanaan di posyandu itu bisa lebih meningkat lagi skill mereka. Yang kedua yaitu pelatihan fasilitator PMBA untuk staf gizi kami dan juga staf yang lain. Walaupun memang belum seluruh staf kami yang dilatih, tetapi itu sudah sangat menunjang terhadap pelaksanaan kami ketika di lapangan. Yang ketiga yaitu pelatihan konselor PMBA bagi kader, dan kader-kader kami juga yang sudah dilatih itu sangat antusias. Mereka bisa membuat menu gitu, bisa menyampaikan memberikan konsultasi menu terhadap balita, ibu-ibu balita yang datang ke mereka. Sebenarnya apa sih manfaat yang didapatkan dari pos pintar itu untuk ibu-ibu balita? Yang pertama yaitu ibu-ibu itu bisa membuat menu sesuai dengan umur atau usia dari sang balitanya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu itu bisa menggunakan bahan pangan lokal sehingga mereka bisa memanfaatkan apa sih yang ada di pekarangan mereka, apa yang ada di lingkungan mereka itu untuk menu balita mereka, dan tentunya sangat dengan nilai gizi yang sangat tinggi. Yang ketiga tentunya dari hasil itu semua itu jumlah baduta BGM yang ada di wilayah kami akan menurun. Karena apa? Balita atau baduta yang sudah mengkonsumsi menu-menu tadi itu akan mendapatkan asupan gizi yang sesuai, yang seimbang, sehingga baduta kami untuk dari sisi gizinya akan tercukupi, dan akhirnya dampaknya adalah penurunan terhadap jumlah baduta BGM kami. Sebelum menggunakan aplikasi berbasis Android ini, biasanya kader akan menyusun laporan itu setelah kegiatan posyandu selesai. Jadi ketika posyandu kegiatan sudah selesai, mereka kemudian menulis, membuat rekap kegiatannya, berapa berat badan anak yang naik, berapa yang tidak naik, dan berapa yang turun justru beratnya gitu. Nah, kadang-kadang proses rekap ini tidak berjalan di waktu yang sama atau di hari yang sama. Kadang-kadang mereka harus menunda-nunda pekerjaan ini karena satu dan lain hal. Dan karena itu biasanya laporan yang diterima atau yang diberikan kurang tepat, atau istilahnya tidak lagi up to date. Jadi memang karena pelaporannya biasanya menggunakan kertas, jadi kalau dengan adanya M-Posyandu kita bisa melaporkannya sudah sistemnya lebih bagus lagi dengan Android. Harapannya kami pun yang ada di Puskesmas bisa secara cepat atau secara langsung menerima laporannya, berapa jumlah balita yang naik, berapa jumlah balita yang tidak naik, berapa jumlah balita yang tidak timbang saat ini, kemudian status gizinya pun kita juga bisa melihat di dalam pelaporan M-Posyandu itu sendiri.
Untuk program M-Posyandu ini, kami merasa sangat terbantu oleh kerjasama yang kami bangun bersama dengan pihak Puskesmas. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang telah dibangun bersama ini dengan Puskesmas Simolawang dan Puskesmas Tambak Rejo. Dan kami berharap di kemudian hari kerjasama ini bisa diperluas ketika kami masuk ke wilayah-wilayah lain yang menjadi wilayah dampingan kedua puskesmas tersebut. Kami juga merasa sangat terbantu juga ketika ada dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk kami bisa mengaplikasikan mengaplikasikan program ini di wilayah Kecamatan Simokerto. Namun mungkin tidak tertutup peluang ketika di kemudian hari mungkin Kota Surabaya juga bisa mereplikasikannya untuk seluruh posyandu yang ada di Kota Surabaya.